Salam sejahtera. Bersama saya Adi Nugroho. Kita akan menyaksikan Rise of the Leader. Satu tayangan yang didedikasikan untuk generasi muda. Semoga tayangan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Rise of the Leader dibuat bertujuan untuk memperlengkapi generasi muda, memberi hiburan, siraman rohani bagi generasi muda. Nanti setiap minggunya akan diwawancarai tokoh-tokoh generasi muda yang kiranya bisa memberikan sebuah masukan, nasihat, hal-hal yang menguatkan untuk generasi muda. Saya berdoa kiranya program Rise of the Leader ini bisa memberkati kita semua. Rise of the Leader yang perdana ini, saya akan mewawancarai yaitu pendeta muda T-Bob David, yang mana beliau sudah lama sekali melayani generasi muda. Beberapa tahun terakhir, beliau melayani di Departemen Pemuda dan Anak GBI, Gereja Bethel Indonesia. Beliau sebagai Ketua Biro Remaja. Dan juga beliau juga memimpin generasi-generasi muda GBI di daerah Bekasi. Beliau juga sebagai fasilitator mobilisasi nasional di Jaringan Doa Pemuda Nasional yang dinaungi oleh JDN atau Jaringan Doa Nasional. Beliau juga sekarang melayani di Cool Community of Love, dan beliau juga banyak melayani di persekutuan-persekutuan doa kantor, retret-retret, roh kris yang ada di Jabodetabek, bahkan hingga Bogor sampai dengan Bandung juga. Beliau juga banyak sekali berkunjung ke daerah-daerah dalam tugas pelayanannya. Semoga kiranya pembicaraan atau wawancara saya dengan Kak Ibob ini bisa memberkati para leader sekalian. Gitu dari kakak, apa sih yang jadi resep anak-anak muda bisa berhasil tentunya Kak? Ya puji Tuhan, kalau kita kembali ke Alkitab, firman Tuhan berkata, selama ia mencari Tuhan Allahnya, maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, itu ada dalam 2 Tawarik 26 ayat 5. Jadi kuncinya adalah mencari Tuhan. Kalau cari Tuhan, Alkitab berkata, ia akan berhasil. Amin. Luar biasa kan Kak? Nah, menurut kakak sendiri bagaimana tentang hubungan antara doa dan anak muda Kak sekarang ini? Nah, memang kalau ngomong soal doa, banyak orang mungkin berkata, aduh doa lagi, aduh capek. Harusnya nggak gitu. Kan kita tahu, doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ingat juga orang Kristen dikatakan, filosofi ataupun slogan orang Kristen adalah doa adalah napas orang percaya. Terakhir adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi doa itu nggak bisa dipisahin dari dirinya orang Kristen. Itu yang mesti diingat. Kita bisa ngomong tanpa doa, kita nggak bisa buat apa-apa. Nothing. Kita nggak tahu apa yang terjadi 5, 10, 15, 20, 30 menit ke depan. Kita keluar dari rumah, ada bahaya yang mengintai, ada kejahatan yang mengintai. Tapi lewat doa, kita tahu bahwa kita sedang berserah sama Tuhan. Ada Tuhan yang berkuasa menjaga hidup kita. Nah, saya tutup begini. Apa sih doa? Doa itulah tanda bukti iman percaya kita bahwa adanya Tuhan dalam hidup ini. Itulah doa. Mungkin kalau menurut banyak orang hal yang simpel doa, D, didengar, O, oleh, A, Allah. Ada juga orang bilang doa apa? Komunikasi dengan Tuhan. Sebenarnya kalau buat saya pribadi, ketika kita naik pesawat mau take off, kita pasti semua rata-rata tutup mata dan doa. Kenapa? Kalau mau jujur, orang takut mati. Betul. Takut jatuh pesawatnya. Lalu ketika doa ngapain? Dia percaya ada Tuhan yang menjaga hidupnya. Dan Alkitab berkata, Tuhan kita tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dialah penjaga umatnya.
Kak Ibu, mungkin ada pesan-pesan buat para leaders yang melihat YouTube? Ya, pesan saya sebagai anak muda Indonesia, saya setuju dengan pemerintahan Indonesia sekarang. 70 tahun Indonesia, mereka berkata, ayo kerja. Dan saya tahu ini waktunya untuk mengisi kemerdekaan. Yang paling positif adalah kita bekerja. Nah, gimana caranya? Jangan pernah fokus dengan masalah, tapi fokuslah kepada hasil atau program yang akan dicapai. Anda punya mimpi, Anda punya goal, Anda punya program, Anda punya tujuan. Itu yang kita kerja. Bukan masalah, atau masalah. Tapi hasil yang akan kita raih. Untuk kapan? 1 tahun ini? 2 tahun di depan? 3 tahun? 5 tahun? Atau berapa 10 tahun lagi? Ya, anak muda harus berkarya, berprestasi di bidangnya masing-masing. Kita tahu hidup adalah untuk Kristus. Dan kalau kita hidup, kita harus bekerja dan berbuah bagi kerajaan Allah. Menjadi berkat, berdampak bagi banyak orang. Memberikan rasa yang nikmat. Orang bisa menikmati hidup kita. Orang bisa merasakan dampak dalam hidup kita. Karena kita adalah suratan yang terbuka. Jadi anak muda yang maju, yang berprestasi. Jadi anak muda yang mengubah kota dan lingkungannya. Jadi anak muda yang menjadi berkat di rumah dan keluarganya masing-masing. Salam and God bless you all. God bless you.